Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Febrio dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 1032221013. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dibuat tugas magazine, yaitu kebijakan pemerintah dengan matkul kebijakan publik. Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagai teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tidak lepas dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Data dalam perumusan masalah. Data digunakan dalam perumusan masalah kebijakan, yaitu 1. Analisis real-time siklus kebijakan Big Data, mencoba untuk memasukkan analisis data real-time pada setiap tahap perumusan kebijakan dengan penekanan khusus pada pemanfaatan Big Data. Dan 2. Pengambilan keputusan berbasis data, penggunaan data dalam keputusan pemerintah dapat meningkatkan perumusan kebijakan dan menyampaikan pelayanan publik. Data analistik berperan penting dalam proses ini. Dan ada juga nomor 3, evaluasi kerja. Data digunakan dalam formulasi kebijakan ex ante dan penilaian kinerja ex post dan dari inisiatif kebijakan realitif terhadap pemanfaatan yang diharapkan. 4. Transformasi masalah dan tuntutan sosial. Perumusan kebijakan adalah tahapan penting dari siklus kebijakan di mana masalah dan tuntutan sosial ditangani, diubah menjadi kebijakan pemerintah. Proses ini kompleks dan merupakan salah satu tahapan pembuatan kebijakan yang paling sedikit dikembangkan secara analitis. 5. Debat publik lebih rasional. Kebijakan yang didasarkan pada data juga memiliki keuntungan tambahan, memungkinkan debat publik yang lebih rasional tentang topik-topik sensitif. Masuk ke metode perumusan masalah. Pohon masalah, problem tree. Metode ini melibatkan pembuatan diagram pohon yang menggambarkan dan membantu dalam memvisualisasikan dan memahami akar permasalahan. 2. Analisis akar masalah, root cause analysis. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu ditangani untuk mengatasi masalah secara efektif. 3. Pertanyaan SW1H. What, where, when, why, how. Metode ini melibatkan mengajukan pertanyaan relevan untuk memahami masalah secara menyeluruh. Nomor 4. Analisis SWOT. Strategies, weakness, opportunities, threats. Metode ini melibatkan analisis internal dan eksternal untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan masalah, membantu dalam memahami konteks dan faktor yang mempengaruhi masalah. 5. Teknik brainstorming. Metode ini melibatkan mengumpulkan sejumlah orang untuk menghasilkan ide-ide secara bebas dan membantu dalam mengidentifikasi. 6. Analisis Pareto analysis. Metode ini melibatkan mengidentifikasi dalam memprioritaskan masalah berdasarkan prinsip 80 atau 20, yaitu 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebab utama. Nomor 7. Analisis gap analysis. Metode ini melibatkan membandingkan keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan atau standar yang diharapkan. Masuk ke forecasting. Tujuan utama dari forecasting adalah memberikan perkiraan yang akurat dapat diandalkan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Forecasting dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, ekonomi, keuangan, logistik, perencanaan,
perencanaan produksi, dan lain sebagainya. Proses forecasting melibatkan beberapa langkah, termasuk satu, yaitu pengumpulan data history yang relevan dikumpulkan untuk digunakan dalam analisis penerapan masa depan. Dan dua, yaitu analisis data history dianalisis untuk mengidentifikasi pola tren dan hubungan antara variabel yang terlibat. Nomor 3, pemilihan model berdasarkan analisis data, model, atau metode peramalan yang sesuai dengan pilihan untuk menghasilkan perkiraan masa depan. Pilihan model dapat berbagi tergantung pada karakteristik data dan tujuan peramalan. Nomor 4, peramalan masa depan. Model peramalan digunakan untuk menghasilkan perkiraan nilai masa depan berdasarkan data histori dan faktor-faktor lain yang relevan. Nomor 4, evaluasi. Nomor 5, evaluasi dan pemantauan. Perkiraan masa depan dievaluasi dan dipantau untuk mengukur keakuratan. Jika diperlukan, model peramalan dapat disesuaikan atau diperbarui berdasarkan hasil evaluasi dan masuk ke rekomendasi kebijakan, yaitu A. Model-model rekomendasi kebijakan. Ada beberapa model yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Berikut adalah beberapa model yang umum digunakan. 1. Model cost benefit analysis. Model ini mengukur manfaat dan biaya dari berbagai alternatif kebijakan dengan membandingkan manfaat dan biaya. Model ini membantu dan memilih kebijakan memberikan manfaat terbesar dengan biaya yang paling efisien. Model nomor 2, model multi criteria decision analysis. Model ini mempertimbangkan beberapa kriteria atau faktor dalam pengambilan keputusan kebijakan. Kriteria tersebut dapat mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan keadilan. Model ini membantu dalam mengintegrasikan berbagai faktor dan memberikan bobot pada setiap kriteria untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang seimbang. Nomor 3, model simulation. Model simulasi menggunakan komputer dan perangkat lunak untuk mensimulasikan dampak kebijakan yang berbeda pada sistem yang kompleks dengan memasukkan data dan parameter yang relevan. Model ini dapat memprediksi dan efek dari kebijakan yang diusulkan. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.